Halo semua, dengar kata tugas akhir atau skripsi, wah mungkin langsung kebayang pusing ya. Tapi gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Anggap aja ini bukan beban tapi petualangan seru buat kamu. Nah di sini kita bakal bedah tuntas semua jalur yang bisa kamu pilih, biar proyek akhirmu itu bukan cuma sekedar syarat lulus, tapi jadi karya yang bisa kamu banggakan seumur hidup. Jadi, yuk kita geser mindsetnya bareng-bareng. Ini tuh bukan soal ngejar ijazah aja loh. Ini kesempatan emas buat kamu, kesempatan pertama buat dalamin topik yang kamu suka banget, bikin sesuatu yang orisinal dan nunjukin ke dunia, ini loh hasil karyaku. Anggap aja ini panggung pertama kamu sebagai seorang profesional. Dan kabar baiknya nih, kamu tuh nggak harus lewat jalan yang itu-itu aja. Di Fakultas Teknologi Informasi, kamu punya pilihan. Kenapa? Ya karena setiap mahasiswa itu unik, punya minat, jago di bidang yang beda-beda, dan pastinya punya mimpi yang beda juga. Oke, siap? Kita langsung aja selami pilihan-pilihan keren ini. Resminya nih, ada 5 skema atau jalur tugas akhir yang bisa kamu pilih. Coba kita lihat ya. Ada penelitian dasar. Ini buat kamu yang suka mikir mendalam. Terus, ada penelitian terapan, buat kamu yang suka ngoprek dan bikin sesuatu. Nah, selain itu, ada juga jalur khusus nih, publikasi, penugasan, sama rekognisi. Masing-masing punya cerita dan tantangannya sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. 2 jalur utama yang paling sering diambil. Ini kayak pilihan fundamental gitu. Kamu ini tim teori yang suka banget gali ide dan konsep, atau kamu tim praktek yang tangannya gatel pengen bikin sesuatu yang nyata dan bisa langsung dipakai. Bedanya itu jelas banget. Kalau kamu si pemikir, pertanyaan utamamu itu kenapa? Kamu bakal sibuk gali teori baru, model baru, konsep-konsep yang abstrak. Tapi kalau kamu si pembangun, pertanyaanmu adalah gimana caranya? Fokus kamu adalah gimana caranya bikin aplikasi, gimana caranya bikin solusi nyata buat masalah yang ada. Jadi gini, kalau kamu pilih jalur pemikir atau penelitian dasar, misi utamamu itu buat nambahin bata baru di tembok pengetahuan. Kamu mungkin bakal ngembangin algoritma yang lebih cepat, bikin model teori baru, atau ngebuktiin sebuah konsep. Jalur ini, wah cocok banget buat kamu yang kepikiran buat jadi peneliti atau dosen di masa depan. Nah, karena fokusnya di teori, biasanya kamu nggak perlu tuh repot-repot turun ke lapangan, ngumpulin data dari awal. Kamu bakal lebih banyak main sama dataset yang udah ada, misalnya yang dari Kaggle atau UCI, atau bahkan kamu bisa bikin data simulasimu sendiri buat ngetes model yang kamu ciptain. Contohnya gimana? Oke, bayangin kamu anak teknik informatika. Kamu bisa aja ngebandingin mana sih algoritma data mining yang paling jago. Atau, kalau kamu dari sistem informasi, kamu bisa bikin model teori baru buat ngejelasin kenapa orang mau pakai teknologi A, tapi nggak mau pakai teknologi B. Intinya, semua soal analisis dan konsep, bukan bikin produk jadi. Oke, sekarang kita pindah gigi ke si pembangun, alias jalur penelitian terapan. Nah, kalau jalur ini ceritanya beda. Ini semua tentang bikin dampak langsung. Kamu ambil ilmu yang udah ada, terus kamu pakai buat bikin aplikasi, sistem, atau prototipe yang benar-benar bisa nyelesain masalah. Ini nih, portofolio yang menjual banget buat masuk ke dunia industri. Dan hasilnya itu bisa macem-macem dan keren-keren banget loh. Coba deh bayangin, anak TI bikin aplikasi turisme pakai virtual reality, keren kan? Atau anak SI bikin dashboard buat mantau performa karyawan di perusahaan. Anak sistem komputer bisa aja bikin kunci pintu otomatis pakai RFID. Semuanya nyata, semuanya bisa dipegang, bisa dipakai. Walaupun tujuan akhirnya beda, proses buat 2 jalur utama ini sebenarnya mirip dan udah jelas banget alurnya. Kamu ajukan topik, dapat dosen pembimbing, terus proses bimbingan dan penelitian, tulis laporannya, dan terakhir, pertahankan di sidang. Ini alur yang udah terbukti kok, jadi kamu bakal dibimbing sampai selesai. Oke, 2 jalur utama udah kita bahas. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Ada 3 rute spesial nih, yang disiapin buat mahasiswa-mahasiswa yang udah punya prestasi keren. Yuk, kita intip jalur-jalur fast track ini yang khusus buat mereka yang udah selangkah di depan. Pertama, ada jalur publikasi. Nah, ini buat kamu yang udah gercep nih, udah aktif riset bareng dosen, dan bahkan udah berhasil nerbitin paper ilmiah. Kalau gitu, paper kamu itu bisa langsung diubah jadi tugas akhir. Keren banget kan? Ini cara kampus ngasih penghargaan buat kontribusi ilmiah kamu. Dan yang bikin makin menarik, ada hadiahnya yang jelas. Makin bergengsi tempat kamu publikasi, makin gede potensi nilainya. Contohnya nih, kalau kamu berhasil tembus jurnal internasional yang top, itu bisa langsung dapat nilai A buat skripsimu. Ini bukti kalau kualitas riset kamu itu benar-benar diakui.
Eits, tapi ada satu syarat krusial yang harus banget kamu ingat. Paper kamu itu statusnya harus udah accepted alias diterima sama penerbitnya, sebelum kamu bisa daftar sidang. Jadi, buat yang mau ambil jalur ini, manajemen waktu itu jadi kunci utamanya. Jangan sampai telat. Jalur berikutnya, kita sebut aja jalur penugasan. Ini buat kamu si kolaborator. Bedanya apa? Di sini kamu nggak usah pusing-pusing nyari topik sendiri. Proyeknya itu udah disiapin, karena memang lagi dibutuhin sama fakultas, universitas atau mitra-mitranya. Jadi kamu langsung jadi bagian dari solusi nyata sambil ngerjain skripsi. Prosesnya gimana? Biasanya, fakultas bakal ngumumin proyek apa aja yang lagi dibuka. Nanti bakal ada proses seleksinya juga. Nah, salah satu enaknya jalur ini, kamu bisa ngerjainnya bareng tim lo, sampai 3 orang. Ini kesempatan bagus banget buat ngerasain gimana sih rasanya kerja bareng di proyek profesional. Dan yang terakhir, ini dia, jalur paling prestisius, jalur rekognisi. Ini bisa dibilang bentuk penghargaan paling tinggi dari kampus buat mahasiswa yang prestasinya udah luar biasa banget. Entah itu di tingkat nasional, apalagi internasional. Kemenangan atau pencapaian kamu itu bisa langsung dikonversi jadi tugas akhir. Prestasi kayak gimana sih yang dihitung? Macam-macam, misalnya, kamu juara 1-3 di kompetisi nasional atau internasional kayak Gemastik. Atau, kamu seorang founder atau co-founder startup. Bisa juga karena kamu dapat hibah pendanaan nasional atau dapat penghargaan best paper di konferensi. Pokoknya, ini buat pencapaian-pencapaian kelas kakap deh. Sama kayak jalur publikasi, di sini juga ada aturan mainnya. Ingat angka ini ya, 3. Yap, 3 tahun. Prestasi yang mau kamu ajuin itu harus didapetin dalam 3 tahun terakhir dan pas kamu masih jadi mahasiswa aktif. Jadi yang dihitung itu prestasi yang masih fresh. Oke, kita udah lihat kelima jalur yang ada. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya, jalur mana yang paling kamu banget? Ini saatnya buat kamu jeda sebentar, coba deh pikirin lagi. Apa sih kekuatanmu, apa yang paling kamu suka, dan ke depannya kamu mau jadi apa? Biar lebih gampang, yuk kita rangkum sekali lagi. Kalau kamu si pemikir, kamu cocok di jalur penelitian dasar yang hasilnya itu model atau analisis. Kalau kamu si pembangun, penelitian terapan yang hasilnya aplikasi itu jalanmu. Kalau kamu udah punya publikasi, kamu adalah si penulis. Suka kerja bareng, jadilah si kolaborator. Dan kalau kamu punya prestasi hebat, kamu adalah sang juara. Simpel kan? Karena pada akhirnya, tugas akhir itu bukan cuma soal nilai atau selembar kertas. Ini adalah cerminan dirimu. Cerminan dari siapa kamu dan mau jadi apa kamu nanti. Jadi, pertanyaannya bukan cuma skripsimu tentang apa, tapi kamu itu siapa? Seorang pemikir, seorang pembangun, penulis, kolaborator, atau seorang juara? Jawabannya ada di tanganmu.